banget hari ini. Halo, gue Dava. Gua Raihan. Gue Rafli. Dan saya Vigo. Dan gue Sandi. Dan di sini kami berlima akan menjelaskan tentang materi penerapan baris dan deret, penerapan linear, dan penerapan non-linear. Langsung aja ke materi. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menjelaskan penerapan barisan dan deret. Jadi pertanyaannya, suatu pabrik pada bulan pertama memproduksi 80 sepatu. Setiap bulan mengalami pertambahan tetap sebanyak 15 sepatu. Tentukan banyak sepatu diproduksi pada tahun pertama. Oke, gue akan menjelaskan jawabannya. Jadi diketahui suku pertamanya itu adalah 80. Lalu yang B-nya ada 15 dari soalnya yaitu sepatunya. Lalu S12 itu dari per tahun. Jadi per tahun itu ada 12 bulan. Lalu ada rumusnya yaitu SN sama dengan N dalam kurung 2 kali A plus dalam kurung N min 1 tutup kurung dikali B terus dibagi 2. Lalu ada S12 sama dengan 12 dalam kurung 2 kali 80 plus dalam kurung 12 min 1. Lalu setelah itu dikali 15 lalu dibagi 2. Jadi dari hasil itu 12 bagi 2 sama dengan 6. Lalu 2 kali 80 itu jadi 160. Lalu 12 kurang 1 itu sama dengan 11. Nah lalu 15 itu belum kita kali. Nah lalu di bawahnya ada 6. 6 itu masih hasil sama dari sebelumnya. Lalu itu 160 ditambah 165. Jadi hasilnya 6 dikali 325 sama dengan 1950 sepatu. Oke guys, itu aja. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan penerapan barisan deret versi kedua. Contoh soal, sebuah perusahaan pada tahun pertama memproduksi 10.000 unit barang, produksi barang terus turun-menurun secara bertahap sebesar 100 unit per tahun. Pada tahun keberapa produksi perusahaan menjadi 7.000 unit? Di sini saya akan menjawab pertanyaannya guys di bawah. Oke, Un sama dengan A plus N min 1B. 7.000 itu adalah ininya ya guys, A-nya 7.000 sama dengan 10.000 plus N kurang 1 dikali min 100. Jadi hasilnya min 3.000 sama dengan N min 1 dikali min 100. N min 1 sama dengan min 3.000 sama dengan 30. Jadi kenapa 30 itu? Jadi min 3.000 itu dibagi min 100 guys. Oke, jadi N nya itu ada 31. Jadi produksi menjadi 7.000 unit pada tahun ke 31. Oke guys, soal selanjutnya. Pada saat harga jeruk Rp5.000 per kilonya, permintaan jeruk sebanyak 1.000 kilo. Tetapi pada harga jeruk meningkat menjadi Rp7.000 per kilo, permintaan jeruk akan menurun menjadi 600 kilo. Bentuklah fungsi permintaan. Oke, jawabannya itu dengan cara P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1. Lalu P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. Jadi penjelasannya P itu 7.000-nya dikurang 5.000 sama dengan 600 dikurang 1.000. Jadi P dikurang 5.000 dalam kurung min 400 sama dengan Q dikurang 1.000 dalam kurung 2.000. Jadi min 400P ditambah 2 juta sama dengan 2.000 Q dikurang 2 juta. Jadi minus 2.000 Q sama dengan minus 2 juta dikurang 2 juta plus 400P. Jadi Q nya itu sama dengan 2.000 min 0,2P. Jadi Q nya itu 2.000 0,2P. 0,2P sama dengan 2.000 Q. P sama dengan min 10.000 plus 5. Jadi yang diperoleh fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 2000 min 0,2P atau P sama dengan min 10.000 plus 5Q. Berikutnya, soal nomor 2, penerapan linear versi kedua. Soalnya, saat harga semangka 3.000 per buah, toko A hanya mampu menjual semangka sebanyak 100 buah. Dan saat harga semangka 4.000 per buah, toko A mampu menjual semangka lebih banyak, yaitu menjadi 200 buah. Bentuklah fungsi penawarannya. Oke. Baik, saya akan jawab.
Jawabannya ya, yaitu P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1. Dan P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. P sama dengan 3000 sama dengan Q min 100. 4000 dikurang 3000 sama dengan 200 min 100. Dalam kurung P sama dikurang 3000 dalam kurung 100 sama dengan Q min 100. 1000. 100 P dikurang 300.000 sama dengan 1000 Q min 100.000. Min 1000 Q sama dengan 300.000. Min 100.000 dikurang 100 P. Q sama dengan 200.000 min 10 min 100 P sama dengan min 1000. Q sama dengan 200 ditambah 0,1 P. 0,1 P sama dengan min 200 ditambah Q. P sama dengan 2000 ditambah 10 Q. Jadi diperoleh fungsi penawarannya QS sama dengan min 200 ditambah 0,1 P atau P sama dengan 2000 ditambah 10 Q. Oke, nah yang terakhir adalah penerapan non-linear. Jadi untuk penerapannya, contoh soalnya jika suatu fungsi permintaan adalah P sama dengan 25 dikurang Q pangkat 2, gambarkanlah fungsi permintaan tersebut dalam satu diagram. Oke, untuk jawabannya kita akan membuat sebuah diagram. Cuma sebelum itu kita akan mencari rumusnya. P sama dengan 25 dikurang Q kuadrat. Yang pertama harus kita cari titik puncak. Q sama dengan min B dibagi 2A sama dengan 0 dibagi 2 kali min 1 yang hasilnya 0. Terus selanjutnya kita akan mencari titik potong. Titik potong ini ada dua. Pertama kita mencari sumbu P. P sama dengan 25 dikurang Q kuadrat. Dilanjutkan dengan P sama dengan 25 dikurang 0 kuadrat dengan hasil 25. Kita bisa mendapatkan koordinat itu 0,25. Selanjutnya kita mencari sumbu Q. Untuk caranya 25 dikurang Q kuadrat sama dengan 0. Kita sederhana lagi, buka kurung 5 dikurang Q tutup kurung, buka kurung 5 ditambah Q tutup kurung sama dengan 0. Nah, kita bisa mencari untuk Q1 dan Q2 nya, atau bisa disebut juga X1 ataupun X2. Untuk Q1 nya sama dengan 5, Q2 nya itu min 5. Bisa mendapatkan koordinat 5,0 dan min 5,0. Dan untuk gambar koordinatnya kita persemakan ada di sebelah samping. Kita membentuk angka utuh balik dan selesai. Oke guys, tadi sudah dengarkan penjelasan dari kelompok kami. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.